Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan saya doakan yang sedang sakit segera sembuh ya. Oke, katanya masak micin diibaratkan seperti masak tanpa garam alias kurang sedap. Ya, penggunaan penyedap atau penguat rasa dalam masakan sehari-hari memang sudah bukan hal yang aneh lagi ya. Mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, hingga juru masak di restoran sering menambahkan micin agar masakan yang mereka buat lebih nikmat dan menggugah selera. Eits, tapi hati-hati. Kebanyakan mengkonsumsi micin dapat menyebabkan berbagai efek samping berbahaya bagi tubuh. Micin adalah nama lain dari MSG. Sebelum mengetahui efek samping micin, ada baiknya berkenalan dulu dengan penyedap makanan yang satu ini. Sebenarnya micin adalah nama lain dari vetsin atau monosodium glutamat alias MSG. Bagi masyarakat Indonesia, micin tentu bukan hal yang asing lagi ya. MSG telah digunakan sebagai bahan penyedap masakan sejak puluhan tahun yang lalu. MSG ditambahkan ke dalam masakan untuk menghasilkan rasa yang gurih mirip dengan glutamat yang diproduksi alami oleh bahan makanan segar seperti tomat, asparagus, keju, susu, ikan, dan daging. Pada dasarnya micin adalah bahan penyedap rasa yang aman dan berguna untuk makanan. Akan tetapi, sama halnya dengan berbagai bahan makanan lainnya, micin tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung micin adalah yang pertama, sakit kepala. Pernahkah teman-teman merasa sakit kepala yang terasa menusuk-nusuk setelah mengkonsumsi makanan tertentu? Bisa jadi penyebab sakit kepala dirasakan karena makan makanan yang terlalu banyak mengandung micin atau MSG. Reseptor rasa pada sel lidah mirip dengan reseptor glutamat dalam sel otak. Hal inilah yang jadi penyebab karena MSG mampu memicu berbagai aktivitas yang tidak normal pada saraf-saraf di otak. Ketika saraf di otak terstimulasi secara berlebihan, maka akan lebih mungkin untuk mengalami pusing dan sakit kepala. Bila kondisi ini terus-terusan terjadi, dapat menyebabkan kematian sel-sel saraf di otak. Padahal neuron berperan sangat penting untuk menjalankan fungsi otak. Hal yang kedua adalah kenaikan tekanan darah. Tak hanya itu, kandungan asam glutamat pada MSG yang juga diyakini bisa membuat pembuluh darah menyempit dan melebar. Penyempitan dan pelebaran pembuluh darah ini dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah yang sangat signifikan. Alhasil, tekanan darah jadi tinggi setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG. Yang ketiga adalah Chinese Restaurant Syndrome. Sekumpulan gejala yang dialami seseorang setelah mengkonsumsi makanan dari restoran makanan Cina. Gejala tersebut berupa nyeri kepala, ruam kemerahan di kulit, lemas dan lesu, serta sensasi panas di tenggorokan dan keringat yang berlebihan. Kondisi ini diduga akibat penggunaan micin yang berlebih. Namun, masih dibutuhkan lebih banyak lagi penelitian lanjutan untuk memastikan bahwa micin alias MSG dapat menyebabkan gejala Chinese Restaurant Syndrome. Selanjutnya yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan hati.
Apabila dikonsumsi berlebihan, MSG dapat menyebabkan peradangan pembuluh darah, kerusakan sel darah merah, dan bahkan kematian pada sel-sel hati. Bahan penyedap makanan ini dapat memicu produksi senyawa kimia di tubuh yang menyebabkan peradangan ya teman-teman. Di sisi lain, sebagian besar makanan yang mengandung MSG cenderung lebih memiliki kandungan lemak trans yang tinggi. Perpaduan MSG dan lemak trans ini dapat menyebabkan penyakit perlemakan hati non-alkohol. Perlemakan hati non-alkohol sendiri merupakan bentuk penyakit yang berpotensi serius. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menyebabkan sirosis dan gagal hati. Selanjutnya adalah penyakit diabetes. Kerusakan hati yang disebabkan karena terlalu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG juga memicu terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin merupakan kondisi yang terjadi ketika pankreas memproduksi insulin, namun sel-sel di tubuh tidak menggunakan seperti yang seharusnya. Akibatnya terjadilah penumpukan gula di dalam darah. Jenis resistensi insulin ini sama dengan yang terjadi pada penyakit diabetes tipe 2. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisi ini dapat menyebabkan kadar gula darah yang tinggi, tubuh terasa lemas dan tidak bertenaga alias loyo ya, serta nafsu makan yang meningkat. Gunakan micin secukupnya saja. Penting untuk diketahui bahwa micin tidak selalu menjadi penyebab langsung berbagai efek samping yang sudah disebutkan di atas. Terlepas dari banyaknya kontroversi seputar bahasan MSG bagi kesehatan, MSG sebagai bahan makanan yang aman digunakan secara umum dengan label resmi GRAS atau GRAS. WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun sudah menyepakati hal itu ya. Dan dalam banyak kasus, berbagai efek samping micin juga bisa dipicu oleh banyak faktor lainnya. Misalnya karena menerapkan gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, jarang olahraga, serta makan makanan yang berlemak tinggi. Jadi jangan langsung menganggap bahwa micin berbahaya. Asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan, micin adalah bahan penyedap makanan yang aman. Meski begitu, juga diminta untuk selalu waspada terhadap efek samping kesehatan yang mungkin terjadi akibat makan MSG, terutama bagi yang memiliki sensitif terhadap makan makanan yang mengandung MSG. Satu-satunya cara ampuh untuk mencegah efek samping micin adalah membatasi atau bahkan tidak mengkonsumsinya sama sekali ya. Kalau sedang makan di restoran atau di pinggir jalan, mintalah kepada penjual atau pramusaji supaya tidak menambahkan MSG ke dalam makanan yang dipesan. Sementara saat memasak sendiri di rumah, usahakan sebisa mungkin untuk tidak menggunakan MSG agar makanan tetap sedap dan menggugah selera. Bisa menambahkan MSG alami dari bahan-bahan yang ada di dapur. Beberapa di antara seperti bawang bombay, asparagus, oregano, jamur, daging sapi, daging ayam, bebek, seafood, dan lain sebagainya. Garam laut dan garam Himalaya juga bisa digunakan sebagai pengganti MSG yang sehat. Juga sebaiknya menghindari mengkonsumsi makanan cepat saji ya teman-teman. Makanan cepat saji itu bisa disebut sebagai makanan beku atau frozen food dan makanan kalengan, karena ketiga jenis makanan ini biasanya banyak mengandung MSG. Pastikan selalu memeriksa label konsumsi bahan dan nutrisi yang ada pada kemasan sebelum membelinya. Micin, MSG atau vetsin sering dicantumkan dengan nama lain seperti monosodium L-glutamat monohidrat, sodium glutamat monohidrat, sodium
Maksud saya glutamic acid, MSG monohidrat atau monosodium salt. Jadi beberapa nama-nama tersebut adalah nama lain dari micin. Nah teman-teman, yaitu tadi beberapa akibat jika teman-teman terlalu banyak atau terlalu berlebihan mengkonsumsi micin atau vetsin atau MSG secara berlebihan ya. Jadi harus sesuai dengan aturan. Jika teman-teman ingin memberikan informasi tambahan atau mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat karena sehat adalah gaya hidup. Sampai jumpa.